Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala akan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki kewajiban untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban itu adalah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak Allah Ta'ala adalah kita menunaikan ibadah dengan sepenuh hati, penuh keikhlasan, hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada beliau, keluarga beliau dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Ibadah. Bulan puasa, bulan yang hari-harinya, malam-malamnya diisi dengan Qiyamul Lail. Bulan yang di siang harinya kita wajib berpuasa. Tentunya itu semua didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika telah datang bulan Ramadan, apa yang menjadi keharusan bagi kita semua? Bagaimana respon kita? Dan tentunya ketika datang bulan suci Ramadan, respon manusia itu beda-beda. Ya, ada yang merasa keberatan. Wah, poso meneh. Ya, kudu poso, kerja tambah abot dan sebagainya. Dia merasa keberatan, dia merasa kesusahan, dia merasa bahwa waliyadzubillah, Ramadan itu penghalang bagi dia untuk mencari pundi-pundi dunia. Ini tipe orang-orang yang memang dia tidak mengharapkan datangnya bulan Ramadan. Dia tidak mengharap akhirat. Yang dia kejar hanyalah kesenangan dunia. Ada tipe manusia yang berikutnya, mereka bahagia. Mereka senang, mereka sukacita ketika datang bulan suci Ramadan. Tapi kesukacitaan itu diungkapkan dengan berbelanja. Dengan berbelanja dengan harta yang berlebih. Dia mempersiapkan seakan-akan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan makan-makan dan minum-minum yang istimewa. Ada tipe manusia yang dia bahagia, dia gembira karena apa? Karena bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki gaya ibadah dia, cara ibadah dia kepada Allah. Bulan Ramadan dia merasakan bahwa saatnya inilah saya harus berubah, inilah saya harus belajar. Sehingga dia gembira, senang dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada faktor pendorong-pendorong, faktor pendukung, faktor yang membuat dia bergairah lagi untuk beribadah. Yang sebelumnya dia merasa kesepian ketika ibadah. Kenapa demikian? Karena di luar bulan suci Ramadan banyak orang yang tidak mau ibadah, banyak orang yang tidak mau berjamaah. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, tiba-tiba yang selama setahun tidak pernah kelihatan di masjid, kelihatan di masjid. Ya apa tidak? Iya. Kelihatan hanya di bulan Ramadan. Iya. Kelihatan sholat hanya di bulan Ramadan. Dan itu ada. Dan itu banyak. Tapi sayangnya sebagian mereka
munculnya hanya di awal Ramadan saja. Kemudian setelah itu hilang pergi entah kemana. Entah dia puasa atau tidak, entah dia sholat atau tidak. Hal ini banyak terjadi di tengah kita. Kenapa? Karena ibadah sholat, ibadah puasa itu hanya mereka artikan sebagai event saja. Tidak jadikan sebagai kebutuhan hidup. Sedangkan dia tahu bahwa setiap orang itu pasti mati. Dan ketika orang mati mesti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Telah datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarak. Bulan penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu perlu kita pahami bukan banyaknya jumlah materi yang kita dapatkan. Keberkahan itu adalah kebaikan, kebermanfaatan, dan keberlangsungan manfaat tersebut setiap saatnya. Sebagian besar orang-orang Islam salah memahami yang namanya berkah. Ya, berkah itu hanya terpaku pada materi saja. Yang namanya berkah bagi mereka menilai bahwa berkah itu hartanya banyak. Belum tentu. Karena apa? Karena harta yang banyak belum tentu berkah. Ya, bisa jadi korupsi, dari nyolong, dari mengambil harta yang bukan haknya, dan sebagainya. Apakah dinamakan berkah? Tidak. Bisa jadi dia mendapatkan harta itu dari ngalap berkah dengan cara syirik dan sebagainya. Dan itu banyak, ya tidak sedikit. Karena orientasi mereka adalah kaya. Ya. Kalau udah orientasinya kaya, berkah itu mesti banyak. Anggapan mereka. Padahal tidak demikian. Ya, keberkahan itu banyak sekali nilainya. Wujudnya banyak sekali. Contoh keberkahan hidup. Jadi hidup kita, umur kita berkah itu kita bisa manfaatkan dengan banyak aktivitas yang produktif. Baik akhirat maupun dunia. Ya, itulah keberkahan. Keberkahan waktu, keberkahan aktivitas, dan sebagainya. Itu keberkahan. Jadi jangan dinilai hanya pada berkah itu mesti harus berwujud materi. Tidak. Ya, berkah kesehatan kita, berkah jasmani kita, dan sebagainya banyak sekali. Sehingga bulan suci Ramadan ini secara umum adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu? Waktu-waktunya berkah. Baik dari sisi akhirat, karena diisi dengan penuh banyak ibadah, zikir, tilawah, dan sebagainya. Yang kedua, berkah dalam sisi artian sebagian orang mendapatkan cipratan keberkahan masjid Ramadan dengan naiknya signifikannya laba dari jual beli dia. Ya, itu dari sisi sebagian dari keberkahan bulan suci Ramadan. Bulan keberkahan adalah bulan yang tentunya seorang muslim di situ mendapatkan rasa bahagia. Bahagia dalam beribadah. Apa itu? Diwujudkan dari dia ini ibadah merasa enteng. Ya. Dia merasakan entengnya menunaikan sholat. Tergerak hati dan berlomba-lomba. Dia begitu enteng bersedekah. Dia begitu enteng tilawah. Ya, yang bagi yang bisa baca Quran. Yang belum bisa ya dia keberatan. Hal yang semacam ini keberkahan tersendiri bagi dia. Sehingga Rasulullah serukan kepada para sahabat, bulan Ramadan adalah syahrul mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah Ta'ala wajibkan atas kalian di bulan itu berpuasa. Artinya di sini tidaklah setiap muslim
ketika memasuki Ramadan kecuali harus dia berpuasa. Ya, wajib berpuasa. Hukumnya wajib yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa udzur syar'i dosa besar. Karena puasa Ramadan adalah rukun daripada rukun-rukun Islam. Kita dapati banyak anak-anak muda ngakunya muslim tapi nggak puasa. Alasannya apa? Banyak kerja, ekonomi, sebagainya. Itu bukan alasan. Itu bukan alasan untuk syar'i. Kenapa mereka berat melaksanakan puasa? Karena mereka tidak menganggap agama itu sebagai kebutuhan diri dia. Ya, sehingga dia meremehkan ibadah-ibadah, termasuk ibadah puasa. Termasuk diantaranya sebagian dari kita yang tidak berpuasa itu menganggap bahwa cuman agama, identitas. Agama itu bukan identitas. Agama itu adalah hidup, ya, al-hayat, life. Jadi hidup kita itu dengan agama kita. Kita bisa melihat banyak mereka orang yang nggak punya agama. Mereka mentalnya lemah. Ya, ketika ada masalah, ada apa? Ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Itu mereka orang-orang nggak punya agama. Ya, sekalipun di KTP-nya Islam, tapi mereka sejatinya nggak punya agama. Ya, tidak kenal Allah, tidak kenal agamanya siapa, sehingga mentalnya lemah. Sebagaimana kalau kita lihat orang-orang luar negeri sana, kalau sudah punya masalah, dia nggak kuat, ujung-ujungnya apa? Mengakhiri hidup mereka seakan-akan tidak punya Tuhan. Dan itu menjadi stylenya anak-anak muda zaman sekarang. Kalau udah nggak punya agama, itu keren. Enggak, itu keterbelakangan. Ya, keterbelakangan. Padahal seorang itu kalau dia maju dan beragama bagus, itulah baru keren. Itu baru orang maju beneran. Ya. Sehingga orang muslim itu nggak boleh dia mengalami kemunduran. Ya, tidak bisa dia ketinggalan dalam masalah kemajuan. Tapi bukan berarti orang yang mau maju terus kemudian meninggalkan agama. Agama Islam kita itu bukan penghambat dari kemajuan. Ya, justru malah menopang kemajuan. Karena tidak sedikit dari negara-negara maju ada banyak ketimpangan. Ketimpangan sosial, ya, ketimpangan kesejahteraan, dan ketimpangan yang lainnya. Solusinya apa? Ya Islam itu sendiri. Ikhwatal iman rahimakumullah. Inilah bulan suci Ramadan. Ketika datang bulan suci Ramadan, maka wajib bagi kita berpuasa. Yang meninggalkan puasa tanpa udzur yang syar'i yang jelas, yang bisa diterima, maka dia berdosa besar. Ya, dosanya besar. Kenapa? Kenapa dosanya besar? Karena itu merupakan bagian dari salah satu rukun Islam. Ya, kalau tidak kuat kerja itu bukan alasan. Tidak ada ceritanya orang berpuasa terus kemudian mati karena puasa, ya. Itu tidak ada ceritanya. Ya, tidak ada ceritanya. Baik zaman dulu dengan zaman sekarang. Sehingga bukan alasan kok kerja, kecuali memang kalau memang dia itu benar-benar terpaksa, kerjanya keras, bisa ini, dan itu bukan setiap hari. Maka itu pun diberi udzur syar'i dan itu pun dianggap utang. Dia harus bayar. Bukan berarti nggak dibayar sama sekali. Nah, ketika telah tiba datang bulan suci Ramadan, tinggal beberapa hari lagi ini, berapa belas hari ya? Mungkin sisa 12 harian kali ya. 12 harian. Yang masih punya utang segera diselesaikan. Utang puasa segera diselesaikan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu fihi abwabul jannah." Rasulullah mengabarkan dengan kabar gembira bahwa bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Artinya apa? Kesempatan untuk beramal soleh meraih surga sangatlah besar.
Tergantung kitanya. Yang kedua, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Artinya apa? Penghalang untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, itu dipersempit. Sehingga kemungkinan untuk berbuat dosa di bulan Ramadan itu sangatlah kecil. Ya. Terlebih lagi, Rasulullah bersabda, wa tughallu fihi syayatin. Dan dibelenggu di neraka, dibelenggu para setan-setan di bulan Ramadan. Pengganggunya sudah dibelenggu. Penghambat untuk beramal ibadah dibelenggu. Tinggal siapa? Kitanya sendiri. Berarti kita masih ada juhud, kesungguhan dalam melawan diri kita. Dan itu pun ringan di bulan Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Seorang beramal di situ itu lebih baik daripada 1000 bulan dia beramal. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi dari kebaikan Ramadan, sungguh benar-benar dia telah terhalangi. Dia tidak bisa memanfaatkan Ramadan, ya dia akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatal iman rahimakumullah, caranya bagaimana kita bisa mendapatkan keberuntungan di bulan suci Ramadan? Artinya keberuntungan akhirat, yaitu jangan pikir lebaran. Ya, kuncinya di situ. Ojo mikir lebaran. Pikir lebaran itu sebelum masuk Ramadan. Ya, biar nggak apa, kepikiran beli baju baru, pikiran ini dan itu. Ya, sehingga tersibukkan pikiran kita dengan lebaran. Nah, itu bagi mereka orang-orang awam, ya itu wajar. Tapi kalau kita yang sudah belajar, maka nggak wajar. Kalau di bulan Ramadan, apalagi akhir Ramadan, kepikirannya lebaran. Ya, ke bawah arus, ke bawah lingkungan. Sudah nuansanya sudah beda. Sehingga apa? Kita dapati masjid-masjid kalau di akhir Ramadan sudah mulai sepi. Harusnya tambah rame. Kenapa? Karena kita mengejar malam Lailatul Qadar. Ya. Artinya, kalau kita ingin bisa memanfaatkan benar-benar bulan suci Ramadan, maka fokuslah. Tafarruh, mengkhususkan 1 bulan saja dalam setahun untuk ibadah, untuk tilawah, kerja tetap. Tapi setelah bekerja kita kembali beribadah. Ya, setelah bekerja sudah sibuk, paling sampai sore, setelah itu kita ibadah. Dan seterusnya dan seperti itu. Kenapa demikian? Eman-eman. Ya, dalam setahun kita sudah ibadahnya kacau, di bulan Ramadan juga sama kacaunya. Maka ini tidak tepat dan tidak layak bagi kita sebagai seorang mukmin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tentang datangnya bulan Ramadan, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa telah datang bulan Ramadan dan kita dalam kondisi sehat walafiat, menikmati rasa aman dan iman dan keselamatan dengan Islam. Ini bulan yang mana bulan yang musim yang agung untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan untuk muhasabah diri. Ya, muhasabah diri agar kita ini semangat dalam memanfaatkan waktu bulan suci Ramadan. Kuncinya apa? Muhasabah diri. Muhasabah diri itu adalah kita mengintrospeksi, menilai diri kita sendiri. Jangan pernah merasa diri kita itu baik. Kalau seorang itu sudah merasa dirinya baik, dia tidak akan pernah mengembangkan potensinya diri, tidak akan pernah dia mengoreksi dirinya, dan dia merasa sombong. Muhasabah diri itu merupakan ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan itu. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi juga seperti itu. Di antaranya Allah taala berfirman,
Dalam surat Al-Hasyr ayat 18-19, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai sekalian orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dan hendaknya perhatikan setiap jiwa apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok. Kita sudah apa yang kita suguhkan? Bekal kita sudah apa? Seberapa besar bekal kita untuk hari esok? Karena kalau sudah kita berada di hari esok, nggak mungkin kembali untuk masa lalu. Ya. Oke lah, kita koreksi masa lalu. Kisfima madha lima baqi. Ya, koreksi masa lalu untuk masa depan. Itu di dunia. Tapi kalau kelak di akhirat menghadap Allah tidak bisa. Kita mau mengulang-ulang flashback lagi masa lalu untuk kita perbaiki, sudah tidak bisa. Ya. Ini sebagaimana gambaran nanti kelak ketika di padang mahsyar. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Dan ketika datang hari kiamat, ya, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Hari itu orang-orang pada menjauh dari saudaranya. Dia lupa saudaranya. Bukan saudaranya saja, wa ummi wa abi. Dia lari dari bapak dan ibunya. Dia nggak ingat bapak sama ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Istri dan anak-anaknya dia pun lari. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap masing-masing sibuk dengan urusannya. Urusan apa? Dia berpikir-pikir lagi, flashback lagi zaman dulu saya begini. Ya. Itu nanti. Tapi penyesalan tiada arti nanti kalau di sana. Kita nggak bisa mengulang kembali kehidupan kita. Ya, maka jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Oleh karenanya Allah berfirman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan setiap jiwa apa yang sudah dia lakukan. Sudah apa kita lakukan? Apa sumbangsi kita untuk Islam? Ya, ini perlu kita cermati. Wala takunu kalladzina nasallahu wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Allah Maha tahu apa yang kita sudah lakukan. Ya, kalau kita lupa, Allah tahu. Ya, kita sudah melakukan apa, kita lupa, Allah tahu. Sehingga koreksi diri dulu. Perhatikan diri kita. Mumpung masih muda. Ya, kalau sudah tua, nangis kita. Mau pengen semangat sholat dengan penuh khusyuk, nggak bisa. Badan sudah rentah. Ya. Mau rukuk, boyoan. Mau sujud lama, udah pusing-pusing, dan sebagainya. Ya, mumpung kita masih muda, masih energik, dan sebagainya, masih kuat jasad kita, pergunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena masa muda kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan melangkah satu langkah, satu kaki pun tidak akan melangkah ke neraka atau ke surga sampai dia dicecar dengan 4 pertanyaan. Salah satunya adalah an syababihi fima abla au fima afna. Tentang masa mudanya, dia gunakan untuk apa? Kesempatan masa muda itu bukan nikmat, tapi itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di masa-masa muda kita dulu. Ya, kita ini semua masih muda. Muda itu rentang umur berapa toh? Para ulama menegaskan masa muda itu masa umur 15 sampai 50 tahun. Itu masih masa muda. Ya. Maka tentunya
di masa-masa ini kita perbaiki. Kenapa? Karena orang kalau sudah lewat daripada 40, itu kebiasaan itu akan sukar untuk dirubah kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Allah juga menegaskan tentang muhasabah ini. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Kalian jangan jadi orang-orang yang melupakan Allah, melalaikan Allah. Artinya tidak mau berzikir, enggak perhatian dengan sholat, enggak perhatian dengan tilawah Quran, tidak perhatian dengan mengingat Allah Ta'ala. Itu orang-orang yang melupakan Allah. Balasannya apa? Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Allah akan lupakan mereka. Ya. Allah akan lupakan diri mereka. Ulaika humul khasirun. Mereka orang merugi. Jelas merugi. Kenapa? Karena nanti ketika dikumpulkan manusia semua menghadap Allah, ketika kita butuh Allah, Allah tidak mau tahu. Ketika kita butuh perhatian Allah, Allah mencampakkan kita sakit. Ya. Kita lagi butuh-butuhnya, maka Allah tidak mau melihat kita. Itu sebagaimana disebutkan dalam surat Thaha, orang-orang yang seperti ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku, kumpulkan aku dalam kondisi buta, sedangkan aku dulu sosok manusia yang bisa melihat. Qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kamu dulu, kami datangkan ayat-ayat kami, baik itu ayat-ayat syar'i dalam Al-Quran maupun kauni, di alam semesta ini, baik dengan badai, banjir, gempa, dan sebagainya. Itu tanda-tanda kauni Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanasitah, kamu lupakan itu. Gak ingat bahwa itu peringatan. Fakadzalikal yauma tunsa. Hari ini kamu dilupakan. Jangan sampailah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala lantaran karena kita hidup di dunia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan muhasabah diri. Kita banyak merenung di masjid. Kita banyak merenung sendiri. Itu yang terbaik. Karena nilai-nilai religius ya, itu dengan seperti ini, kesederhanaan. Ya, bukan dengan kemewahan, kemegahan, bukan dengan hal-hal yang sifatnya materi, tidak. Tapi yang sifatnya itu lebih ke rohani. Kita menyendiri di masjid, membaca Quran. Di situ kita bisa bermuhasabah diri. Wal qiyam bi ta'atillah. Bulan Ramadan adalah bulan untuk berqiyam karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan kesempatan untuk kita menjauhi segala bentuk apa yang Allah haramkan. Pada kalimat ini menggerakkan hati, ya, menggerakkan hati. Agar apa? Hati ini merasakan betapa bernilainya bulan Ramadan ini dan betapa bernilainya kedudukan bulan Ramadan. Maksudnya adalah fatahayya'u lahu wasta'iddu. Siapkan diri dan persiapkanlah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya apa? Dengan cara seperti apa? Maka dengan cara seperti ini macam-macam ya. Ya, macam-macam. Ada sebagian orang kita melihat mereka dengan Masya Allah, dengan ibadah, dengan banyak memberi, dengan banyak bersedekah. Ada di mana mereka yang masuk bulan Ramadan kayak biasa saja. Tidak puasa, tidak apa. Kalau ditanya, Muslim, Muslim. Dan pengakuan saja tidaklah cukup bagi seorang Muslim. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Tentang hal ini, tentunya cara kita bagaimana? Ya, cara kita bagaimana untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nabi kita pernah mewanti-wanti kita dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi,
idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis syayatinu wa maradatul jin. Kalau sudah masuk awal Ramadan, itu setan-setan dibelenggu. Dan jin-jin yang nakal itu juga dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar. Ditutup pintu neraka, falam yuftah minha bab. Tidak akan dibuka satupun dari pintu neraka dibuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dibuka pintu-pintu surga, maka tidak ditutup satupun dari pintu surga tersebut. Wa yunadi munadin. Ada yang memanggil kita. Ya bagiyal khairi aqbil. Wahai orang yang menghendaki kebaikan, ayolah sambut kebaikan tersebut dengan ibadah, ketaatan, sebagainya. Wa ya bagiyasy syarr aqsir. Orang yang mengharap keburukan, dosa, sebagainya, sudahlah cukup. Sampai sini aja. Jangan lanjutkan. Walillahi utaqa minan nar. Allah memiliki para sandera-sandera untuk dibebaskan dari azab api neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan itu setiap malam. Artinya kita mengharap agar terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi kita tersandera dengan dipersiapkan neraka bagi kita karena tingkah laku kita. Ikhwatul iman rahiman wa rahimakumullah. Ketika datang bulan Ramadan, maka gerakkanlah hati kita. Tentunya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, walillahi utaqa minan nari wa dzalika kullal lailah, maksudnya adalah anallaha jalla wa ala kullu lailatin min layali hadzal syahrul karim ya'tiku unasa min nari jahannam. Setiap malam di bulan Ramadan itu Allah taala melepaskan manusia dari neraka jahanam. Dan seorang muslim, maka dia membentengi dirinya jangan sampai terjerumus ke dalam neraka, dan dia orang yang paling berhak untuk berusaha mendapatkan keberuntungan yang besar ini. Sebagian momen itu diumumkan di setiap tempat, sebagian tempat, tentang lomba-lomba hadiah-hadiah. Lomba ini, hadiahnya ini. Banyak sekali. Dan dijadikan setiap lomba itu ada hadiahnya tersendiri. Imma alf riyal atau aktsar atau aqal. Entah itu kalau dalam di negara Saudi atau 1.000 real itu lumayan loh, 4 jutaan lebih, 1,5 juta. Atau apalah, atau lebih sedikit daripada itu. Dan kita bisa melihat ketika diumumkan sebuah lomba, orang-orang pada berduyun-duyun ikut daftar enggak? Ikut daftar. Apalagi lomba itu gratis. Orang akan berdesak-desakan untuk mendaftar dan ikut lomba tersebut. Kullu wahid yuqaddim wa yabdhul wa yajhad nafsahu liyahsula ala al-afra aw aqal aw akthar. Semua pengen dapat hadiah itu. Semuanya dengan lomba tersebut. Dan menjadi bagian dari orang-orang yang menang tadi, yang beruntung. Tapi indama yata'allaqul amru bil fawzi fil akhirah bi ajri yaumil qiyamah taqil raghbah wa tad'uful himmah. Nah, tapi kalau lomba itu diberi catatan bahwa hadiahnya nanti di akhirat, nanti hadiahnya pahala yang besar di akhirat, yang datang sedikit, himmahnya melemah dan keinginannya itu terpupus. Kok bisa? Ya, di bulan Ramadan, siapa mereka orang yang benar-benar memanfaatkan musim Ramadan? Sangat sedikit dari berapa jumlah kaum muslimin. Berapa jumlah kaum muslimin? Paling sebagian besar mereka tahunya cuman puasa, buka puasa, udah selesai. Sholat enggak, baca Quran tidak, dzikir enggak.
apalagi sholat tarawih. Ya, cuma puasa aja. Mereka nggak ada rangsangan untuk lebih beribadah, untuk meningkatkan effortnya dia untuk ibadah kepada Allah tuh nggak ada. Padahal kalau kita tahu, kita dengar Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi utaqa minan nar. Bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sandera-sandera yang dilepaskan dari api neraka. Harusnya seorang itu semangat. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita orang tersandra atau bukan. Ya. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Tentang puasa ini, tentang Ramadan ini, Nabi SAW sifati bulan yang penuh dengan kesabaran. Ya, bulan penuh sabar. Bulan belajar sabar. Ya, bulan belajar sabar. Bagaimana cara kita belajar sabar? Ya, sabar menahan emosi, sabar menahan syahwat, sabar menahan diri, sabar menahan letihnya lapar dan dahaga. Ya. Nabi SAW bersabda, siyamu syahri sabr wa thalathati ayyamin kulli syahrin siyamud dahr. Puasa di bulan sabar dan 3 hari di setiap bulan siyamud dahr. Itu puasa sepanjang 1 tahun penuh. Nabi SAW sifati bulan Ramadan ini bulan penuh dengan kesabaran. Maknanya adalah seorang muslim memiliki kesempatan besar di bulan ini untuk melatih dirinya dengan sifat sabar. Dengan berbagai macam bentuk sabar. Sabar itu ada pada 3 materi atau pada 3 tempat. Apa itu? As-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam taat kepada Allah. Nih. Sabar dalam rangka taat kepada Allah. Taat menunaikan ibadah kepada Allah dari puasa, dari zikir, tilawah dan sebagainya, itu butuh sabar. Kalau nggak sabaran kita, baru sekali 2 kali pupus harapan. Ya. Nah, ini butuh sabar. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Sabar dari berbuat maksiat kepada Allah. Sabar dari berbuat dosa. Ya, kita harus nahan diri. Harus sabar di situ. Ini perlu dipelajari dan dibiasakan. Dan juga as-sabru ala aqdarillah. Sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud seperti apa terhadap takdir Allah? Bisa jadi kita puasa tapi kita nggak punya apa-apa. Itu sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Apalagi sabar tentang kekecewaan. Sudah mengharap di masjid dapat iftar, buka puasa, ternyata nggak dapat. Oh, harus sabar tuh Pak. Ya, karena kita pernah mengalami seperti itu ya. Wah, koyone buka nang masjid kayak enak. Ternyata kurang. Kita dapatnya air putih doang. Ayo sabar. Itu berarti bukan rezeki kita. Ya sudah nggak masalah. Cuman dapat air putih aja nggak masalah. Ya. Nah, itu butuh melatih kesabaran kita. Atau misalkan kita pengen sahur, ternyata nggak ada apa-apa kecuali air putih. Ya sudah kita sabar. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang itu dalam sabar ini hendaknya melatih sabar dia di awal hari nanti bulan Ramadan, membiasakan dirinya untuk sabar taat kepada Allah dalam menunaikan sholat subuh. Ya, butuh sabar dari awal sampai akhir nantinya. Kemudian zikir, baca Quran, dan sholat, puasa dan sebagainya. Dan juga dia bisa membiasakan sabar dari berbuat maksiat kepada Allah. Dia tinggalkan hal-hal yang menjadi kebiasaan dia. Ya. Dia tinggalkan dari makan dan minum. Karena apa? Karena di bulan Ramadan, makan dan minum di siang hari itu bentuk kemaksiatan. Itu bentuk perbuatan dosa. Dan dia harus sabar di situ. Juga apabila seorang
Muslim itu sabar di bulan Ramadan, dia menghalangi dirinya dari apa yang Allah halalkan sementara ya. Karena Allah Ta'ala mengharamkan di bulan-bulan Ramadan ini untuk makan dan minum di siang harinya itu sementara aja. Tidak sampai kok, sampai 1 hari penuh tidak sampai. Hanya beberapa jam saja. Jadi biar kita itu kuat puasa, kita harus beranggapan bahwa puasa itu hanya beberapa jam saja. Toh cuma sampai maghrib saja. Ya, setelah itu silahkan makan sepuasnya. Rekan-rekan rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang tadi bahwa bulan-bulan Ramadan ketika datang bulan yang penuh, ini kesempatan. Ya, kesempatan bagi kita. Maka ketika kita dalam menyambut bulan Ramadan, bagaimana semestinya kita? Yang pertama, yanbaghi alaina an nafraha bihadha asy-syahri inda dukhulihi farhan 'azima. Kita hendaknya dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan yang begitu besar. Ya. Harus bahagia, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan kita harus bersyukur dengan adanya datangnya bulan suci Ramadan. Ya, bahkan hari-hari sebelumnya kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, ahlilhu alaina, datangkanlah ketika datang bulan Ramadan itu kepada kita dengan bil yumni wal iman, dengan aman dan iman dan keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Nah, kalau kita diberikan kemuliaan dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka tentunya kita hendaknya untuk menyambut dengan penuh kegembiraan. Yang kedua, thumma minal umuril muhimmati allati yanbaghi an nastaqbila biha syahr Ramadan an nastaqbilahu bi taubah nasuh min kulli dzambin wa khati'ah. Dalam menyambut bulan Ramadan ketika datang nanti adalah kita sambut dengan tobat. Agar apa? Hati kita tuh bersih. Ya, nggak ada dosa-dosa. Dengan tobat nasuha. Tobat yang benar-benar. Bukan tobat sambel. Tapi benar-benar itu tobat. Ya. Setiap kita itu banyak melakukan kesalahan. Ya, nggak ada kok sehari tidak berbuat salah, itu tidak ada. Semua berbuat salah dan banyak lagi. Kalau kita mengaku menyadari bahwa setiap kita itu banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, maka kewajiban kita untuk banyak bertobat. Wala budda an yakuna qad badara minna taqsirun wa israf, idha'ah, tafrid, ikhlal ba'd al-umur. Ya. Kita mesti, apa itu kesalahan dosa itu? Kurang dalam ibadah, menunda-nunda sholat, ya kan? Idha'ah, melalaikan, menyia-nyiakan ibadah, dan sebagainya. Sebut dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khal khata'in at-tawwab. Setiap anak Adam itu banyak berbuat salah. Allah gambarkan khata', bukan akhta'. Artinya apa? Banyak berbuat salah. Kita harus menyadari kita banyak berbuat salah. Ya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap orang-orang banyak berbuat salah, terbaiknya adalah bertaubat. Itu yang merasa terserah saya. Ya. Ini kan persepsi saya dan sebagainya. Itu biasanya itu dialami oleh anak-anak muda. Ya, tidak mau diatur, susah diatur. Saya pun juga merasakan zaman masih muda. Ya, ini rasa persepsi saya. Tapi kita harus menundukkan jiwa kita terhadap Al-Quran wa Sunnah. Kita nggak bisa liar begitu saja. Kita ini siapa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan adalah bulan musimnya tobat. Ya, musimnya tobat. Kita banyak bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat tobat 3.
Syarat tobat ketiga. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala menambahkan satu lagi. Yang secara umum adalah yang pertama an-nadam ala fi'l dzunub, menyesali perbuatan dosa dia. Yang kedua al-azmu ala adamil audah ilaiha, berazam, bertekad tidak mau balik berbuat dosa lagi. Yang ketiga al-iqla' anha tamaman, berlepas diri dari dosa secara menyeluruh, tidak setengah-setengah. Ada sebagian setengah-setengah melakukannya. Tidak. Ya. Kalau meninggalkan dosa itu harus totalitas. Kalau kita mau hijrah harus totalitas. Jangan eman. Oh, eman nih. Begini. Oh, eman nih. Nah, enggak tobat. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah menambahkan satu lagi. Juga dalam kitab Al-Wasiyatus Sughra adalah beramal soleh untuk menghapus dosa-dosa dia. Karena amal soleh itu fungsinya dua. Satu, mendapatkan pahala. Yang kedua, menghapus dosa-dosa. Nah, ini kesempatan kita bulan suci Ramadan untuk menghapus dosa-dosa kita. Baik, ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau memang kita sudah untuk mendapatkan syarat ini semuanya, maka tentunya kita mulai beramal soleh. Kemudian yang terakhir, perkara yang penting untuk kita perhatikan adalah ketika datang bulan Ramadan, an-nuhafidhu 'ala siyamil ladzi huwa fardhatun hadzal syahri wan nas yatafawatuna fi siyamihi. Wajib kita menjaga ibadah puasa kita. Ibadah puasa wajib kita di bulan ini. Kenapa? Karena manusia itu bertingkat-tingkat level cara ibadah puasa mereka atau tingkatan nilai ibadah puasa mereka. Tidak bisa dalam satu level aja. Ya. Sekalipun mereka sama-sama menahan dahaga, menahan lapar dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, atau dari segala yang membatalkan puasa, makan, minum, syahwat dan sebagainya. Tapi kesempurnaan puasa itu bertingkat-tingkat tergantung bagaimana penjagaan orang tersebut. Ya, Nabi kita SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu sha'imina 'adhamu ajra. Orang puasa mana yang paling besar pahalanya? Ya. Orang mana yang paling besar pahalanya pada puasa dia? Rasul kita SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra. Orang yang paling banyak berzikir, itulah yang paling besar pahala puasa dia. Jadinya puasa bukan sekedar puasa, tapi perbanyaklah zikir. Ya. Wa minal ma'lum anna as-sha'imin yatafawwatun tafawutan 'azima. Kita tahulah gaya cara puasa orang itu beda-beda. Ada yang gaya puasanya itu nunggu buka. Ya. Nunggu buka puasa. Waktu duha kok masih lama ya. Buat tidur, nanti udah duhur. Habis duhur masih lama lagi. Sasar. Nah, perut peloncongan, menunggu ngabuburit dan sebagainya. Nunggu puasa. Jadi ibadah puasa dia tuh nunggu buka puasa. Itu level paling rendah. Level cara ibadah ini level paling rendah. Ya, itu levelnya anak-anak. Kita bukan anak-anak lagi. Bagaimana semestinya? Jadi isi waktu-waktu antara ibadah puasa kita dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Kita nggak usah mempedulikan mau kapan buka puasa. Ya, mau kapan kita buka puasa. Artinya kita isi hari itu sehingga apa? Tidak terasa, mau buka. Kalau kita menunggu lama, sama-sama menunggu, mending diisi dengan ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah banyak jalan. Ya ngabuburit sana kemari, ya sore-sore lihat sunset dan sebagainya, jajanan, buka puasa di situ sampai dia nggak sholat
maghrib, waliyadzubillah. Ya. Atau iftar jama'i, buka puasa bersama, tapi meninggalkan sholat maghrib. Ya buat apa puasa dia? Justru malah yang lebih wajib itu sholatnya. Ya. Buka puasa nggak wajib, ya kan? Buka puasa cukup pakai air putih itu cukup, pakai roti cukup, pakai kurma cukup. Ya. Ketika kita dalam buka puasa itu, jangan ikut hanyut dengan riuhnya mereka. Kalau sudah Allah Akbar, makan sedikit pergi ke masjid, sholat, balik lagi. Jangan ikut kebanyakan mereka. Kenapa? Karena yang kebanyakan mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menyaksikan kok. Tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Terus apa fungsinya puasa? Ya, kalau kita nggak bisa menjaga sholat. Ya. Baik, ikhwatal iman, rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya, tentang puasa ini ada sebagian mereka yang menjaga ketaatan kepada Allah. Dalam puasa mereka dengan Al-Quran, menjaga ketaatan dan sebagainya, ada yang menyanyiakan. Kemudian di malam harinya, ada yang menyanyiakan waktu-waktunya. Dia membinasakan, menghancurkan waktu malamnya. Dengan apa? Dengan banyak tidur. Apabila dia sholat fajar, ya, sekalipun dia menjaga sholat fajar, dia dalam tidur. Artinya apa? Dia niatnya sahurnya biar kuat puasa. Sehingga makan satu piring segunung nasi. Dia sahurnya kecepatan. Kemudian timbul ngantuk. Kemudian apa? Tidur. Lewat sholat subuh. Ya, ini sering terjadi. Harusnya tidak seperti itu. Ya, harusnya antum akhirkan waktu sahur setengah jam sebelum azan subuh atau 15 menit sebelum azan subuh. Ustaz nggak cukup. Kita makan tuh berapa menit toh? Buat apa lama-lama makan? Ya cukup 5 menit selesai. Minum selesai. Udah nggak usah dinikmati. Wah ini opor dan sebagainya dinikmati semua. Ya akhirnya nggak bisa menikmati ibadah. Ya kita cukup sederhana aja dalam masalah makan. Nggak perlu berlebihan. Sehingga apa? Kita bisa sholat subuh berjamaah. Masih fit, seger. Kemudian habis subuh kita tilawah Quran sampai syuruk, bisa sholat 2 rakaat. Itu bagus. Ketimbang perbanyak makan ternyata malah banyak tidur. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, man kathura akluhu, siapa yang banyak makannya, dia mesti banyak minumnya. Orang yang banyak makan dan minumnya mesti banyak tidurnya. Ya, itu sudah satu paket. Ya, sudah sepaket. Sehingga kalau kita ingin kurangi tidur kita, ya kurangi makan kita. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Juga sebagian orang dia menyanyiakan waktu zuhur dan asarnya. Kenapa? Karena nggak kuat, lemas dan sebagainya, tidur. Tidurnya ngedur sampai menjelang maghrib. Ya, masa ya puasa hidupnya dengan tidur terus. Maka ini tidak pas. Baik, ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Semoga ini bermanfaat kita semuanya. Mudah-mudahan ini sebagai pemicu kita ketika mengingatkan kita bahwa sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Kita siapkan dengan baik, kita siapkan dengan tobat nasuha, siapkan dengan ibadah-ibadah, kita kasih plan apa yang harus kita lakukan bulan suci Ramadan. Ya, di luar dari sambil kerja kita juga bisa zikir, bawa Quran, kita baca Quran, dan kita targetkan tilawah Quran kita selesai 30 juz dalam bulan Ramadan atau bahkan lebih. Dari itu menjadi kebiasaan para pendahulu kita salafuna as-salih. Ya, jangan sampai kita merugi lewat Ramadan ternyata dosa-dosa kita tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.